Let's get started. Teman-teman tahu nggak sih, sebelum obat tradisional diedarkan di apotek, obat tersebut harus dilakukan berbagai uji standarisasi terlebih dahulu. Nah, di setiap pengujian terdapat parameter-parameter yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan, khasiat, dan efektivitas obat tersebut. Nah, apa aja sih uji standarisasi dan parameter apa aja yang harus dipenuhi? Yuk kita coba cek satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih pengertian dari uji standarisasi itu. Jadi, standarisasi adalah suatu proses untuk menjamin bahwa produk akhir dapat berupa sediaan obat, ekstrak, ataupun produk ekstrak lainnya mempunyai nilai parameter yang konstan dan memenuhi persyaratan. Nah, tujuan standarisasi obat tradisional itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui keberadaan senyawa aktif yang memiliki efek farmakologis ini berdasarkan hasil penelitian sebelum-sebelumnya ya. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui dosis efektif dan jumlah dosis yang akan diberikan. Hal ini dimaksudkan agar efek farmakologi yang ditimbulkan seragam dan mempermudah dalam proses pemberian obat kepada pasien. Nah, yang ketiga, yaitu untuk mencegah pemalsuan. Dengan adanya standarisasi, masyarakat dapat membedakan mana sih yang produk asli dan palsu. Standarisasi obat tradisional dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, standarisasi bahan. Standarisasi bahan ini berupa standarisasi simplisia atau ekstrak terstandar ataupun bahan aktif yang sudah diketahui kadarnya. Yang kedua, yaitu standarisasi produk. Yang ketiga, yaitu standarisasi proses. Nah, standarisasi proses ini semua proses dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi obat tradisional harus sesuai dengan CPOTB, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik. Teman-teman, kita harus ingat ya bahwa di setiap standarisasi yang tadi disebutkan harus ada parameter yang dapat diukur agar kualitas dan keamanan dari produk tersebut terjamin. Apa aja sih parameternya? Yuk kita bahas satu persatu. Nah, menurut Ekstra Farmakope Indonesia atau Materi Medika Indonesia, parameter-parameter tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama parameter non-spesifik, yang kedua parameter spesifik. Apa sih parameter non-spesifik itu? Jadi, parameter non-spesifik itu berfokus pada parameter kimia, biologi, mikrobiologi, dan fisik, meliputi kadar air, cemaran logam berat, dan aflatoksin, dan lainnya juga. Nah, yang kedua yaitu parameter spesifik. Parameter ini berfokus pada senyawa atau metabolit sekunder yang memberikan efek farmakologi. Analisisnya kita dapat melakukan dari analisis kualitatif maupun kuantitatif. Kita bahas bagian parameter non-spesifik dulu ya. Yang pertama itu sifat sediaan obat. Nah, dilakukan pengujian berupa organoleptis seperti warna dan bau. Untuk pengujian warna sendiri, kita bisa menggunakan zat pembanding sebagai standar maupun menggunakan spektrofotometri pada panjang gelombang yang tertentu. Nah, pengujian yang kedua yaitu pengujian identitas untuk mengetahui senyawa kimia atau metabolit sekunder yang mempunyai efek farmakologi. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan screening fitokimia, menggunakan reaksi warna, reaksi pengendapan, menggunakan kromatografi lapis tipis, KCKT, ataupun kromatografi gas. Nah, yang ketiga yaitu pengujian kemurnian ekstrak atau sediaan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat cemaran atau senyawa ikutan yang dihasilkan dari proses pembuatan. Adanya cemaran ini disebabkan karena adanya kadar air yang berlebihan, sehingga terjadi reaksi enzimatis atau hidrolisis terhadap metabolit sekunder tersebut yang nantinya akan mempengaruhi efek farmakologis. Nah, uji yang keempat yaitu uji kadar air. Nah, seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa kadar air yang berlebihan dapat mempengaruhi efek farmakologis dari metabolit sekunder tersebut, sehingga sangat penting dilakukan uji kadar air. Nah, untuk menguji kadar air dapat dilakukan dengan menggunakan oven biasa, destilasi, ataupun menggunakan piknometer tergantung pada sifat dari senyawa tersebut. Uji yang kelima yaitu uji logam berat. Parameter ini adalah untuk memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu semisal Hg, Pb, Cu, dan lainnya yang melebihi nilai batas yang ditetapkan, karena logam berat itu sangat berbahaya loh bagi tubuh kita. Nah, pengujian logam berat dapat digunakan menggunakan spektrofotometri serapan atom. Nah, uji selanjutnya yaitu uji kadar abu. Tujuan dari parameter ini adalah memberikan gambaran kandungan mineral internal maupun eksternal yang berasal dari proses awal pembuatan. Pengujian ini dapat dilakukan dengan metode kadar abu tidak larut asam.
Nah, pengujian yang ketujuh yaitu kontaminasi alkali dan asam. Nah, pengujian ini sangat penting karena pH dapat mempengaruhi stabilitas dari ekstrak tersebut kan. Nah, pengukuran pH dapat dilakukan secara sederhana dengan sediaan dalam bentuk larutan dalam air ataupun suspensi maupun menggunakan pH meter maupun kertas indikator. Uji selanjutnya yaitu yang ke-8 yaitu susut pengeringan. Nah, susut pengeringan itu pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit sampai berat tersebut konstan. Nah, yang ke-9 yaitu kadar residu pestisida. Nah, memberikan gambaran kandungan sisa pestisida, baik itu sisa pestisida klor ataupun organofosfat lainnya. Nah, pengujian ini dapat dilakukan menggunakan spektrofotometri GC, HPLC, ataupun GCMC. Nah, uji yang ke-10 yaitu uji cemaran mikroba. Uji cemaran mikroba ini menjamin tidak adanya mikroba patogen maupun non-patogen yang melebihi batas yang ditetapkan. Nah, cemaran mikroba diduga terjadi pada saat penyiapan bahan seperti pengeringan atau pada saat pembuatan. Nah, dapat dilakukan menggunakan metode difusi agar. Nah, parameter yang terakhir yaitu yang ke-11, uji cemaran kapang, kamir, dan aflatoksin menjamin sediaan tidak mengandung cemaran kapang, kamir, dan aflatoksin. Nah, cemaran ini diduga terjadi pada saat budidaya, panen, ataupun proses pengeringan selama proses pembuatan. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan kromatografi lapis tipis maupun metode difusi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang parameter spesifik dari standarisasi obat tradisional. Yang pertama yaitu identitas ekstrak. Identitas ekstrak ini meliputi nama ekstrak, nama latin dari tumbuhan, kemudian bagian yang digunakan. Nah, tujuannya untuk memberikan identitas objektif dari nama dan spesifik dari senyawa identitas. Nah, yang kedua yaitu organoleptis. Parameter ini meliputi penggunaan panca indera kita dalam mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa. Nah, tujuannya yaitu untuk pengenalan awal yang sederhana seobjektif mungkin. Nah, uji yang ketiga yaitu kelarutan senyawa aktif dalam pelarut tertentu. Nah, parameter senyawa terlarut yaitu melarutkan ekstrak dengan pelarut seperti alkohol ataupun air ataupun campurannya untuk ditentukan jumlah solut yang identik dengan jumlah senyawa kandungan secara gravimetri. Dalam hal tertentu dapat diukur senyawa terlarut dalam pelarut lain misalnya heksana, diklorometan ataupun metanol. Nah, uji yang keempat yaitu uji kandungan kimia ekstrak. Ada 4 parameter yang dapat digunakan. Yang pertama itu parameter pola kromatogram untuk memberikan gambaran awal komposisi kandungan kimia. Yang kedua yaitu kadar chemical marker. Tujuan parameter ini yaitu untuk memberikan data kadar senyawa identitas atau senyawa yang memiliki efek farmakologi. Nah, yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu kandungan total fenolat. Fenol merupakan senyawa kimia yang sering kita temukan dalam tanaman. Yang keempat, yang terakhir adalah total flavonoid. Nah, standarisasi produk obat tradisional biasanya dilakukan dalam pengembangan obat tradisional mulai dari jamu, OHT atau obat herbal standarisasi maupun sediaan fitofarmaka. Nah, gimana materinya? Semoga bermanfaat ya. Sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. See you in the next video. Salam obat video Pharmacist Learning Partner.